Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat sehat RSML. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan COVID-19. Jadi mungkin sahabat sehat RSML sudah banyak mendengar ya bahwa ada beberapa macam pemeriksaan terkait COVID-19. Nah, di sini sudah ada pakarnya langsung. Ya, ada Dr. Chandra, spesialis patologi klinik. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Sehat, Dok ya? Alhamdulillah. Harus sehat ya. Nah, ini Dok, COVID ini kan masih belum berhenti ya, Dok ya. Masih terus, bahkan kasusnya semakin meningkat. Ada berapa macam pemeriksaan yang mungkin sahabat sehat RSML di rumah banyak juga yang bertanya-tanya, ini sebenarnya pemeriksaannya kok banyak, ini sebenarnya yang paling bagus yang mana? Yang paling akurat itu yang mana? Seperti pilih itu. yang mana gitu ya. Milih, kalau misalnya saya ada gejala ini, saya sebaiknya milih pemeriksaan yang mana ya? Seperti itu. Monggo Dokter Chandra mungkin bisa diberi pencerahan kepada sahabat sehat RSML semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi COVID ini benar seperti yang dikatakan Mbak Nirma ya. COVID ini ternyata sudah berjalan 10 bulan dan belum ada tanda-tanda menurun ya. Malah kalau kita bisa perhatikan, kasus-kasusnya mulai meningkat saat ini. Jadi kita pun juga sebagai praktisi kesehatan tentunya berusaha untuk terus mengembangkan ilmu, baik itu ilmu dalam pengobatan maupun ilmu dalam diagnostik atau dalam pendeteksian COVID-19. Nah, salah satu jenis pemeriksaan yang sudah kita kembangkan adalah yang ngehit saat ini, yang banyak diminta untuk teman-teman mungkin yang akan melakukan perjalanan keluar kota, itu adalah rapid antigen atau bisa disebut sebagai swab antigen. Nah, mungkin selain itu sebagai syarat, juga teman-teman ada apa sih sebenarnya ya, pemeriksaan itu sebenarnya apa sih, bedanya apa sih sama yang sudah kemarin. Nah, mungkin ada keingintahuan tentang hal tersebut. Jadi namanya adalah swab antigen. Jadi yang diperiksa atau dideteksi untuk tahu terkena COVID atau tidak, terinfeksi COVID atau tidak, adalah yang dicari antigennya. Antigen adalah suatu zat atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya, dan zat itu akan dideteksi dengan pemeriksaan, baik itu bisa racun, toksin ataupun partikel virus atau bakteri. Nah, itu yang akan dideteksi dengan jenis pemeriksaan yang kita lakukan. Kenapa kok disebut sebagai swab antigen? Ya karena pengambilan spesimennya atau bahannya itu dari swab. Swab itu adalah apusan yang diambil dari nasofaring atau dari lubang hidung lah gitu ya gampangannya ya gitu. Jadi memang prosedurnya melalui prosedur swab. Tapi yang diperiksa bukan pemeriksaan PCR seperti swab PCR, tapi yang diperiksa antigennya gitu. Kemudian apa sih bedanya? Mungkin gitu. Yang pertama, jelas yang dideteksi bukan seperti PCR. Kalau PCR itu yang dideteksi adalah material genetik atau gen yang dibawa oleh virus itu. Pemeriksaan swab PCR ya, swab PCR itu masih jadi gold standar atau baku emas atau standar baku yang menjadi penentu apakah pasien itu benar-benar terinfeksi COVID atau tidak. Karena benar yang dideteksi adalah material genetik yang itu tidak dimiliki oleh virus jenis lain. Jadi kalau ketemu si gennya itu dari pemeriksaan PCR, ya sudah, berarti memang terinfeksi COVID. Sedangkan kalau antigen yang dideteksi adalah protein terluar dari virusnya. Jadi kadang-kadang ya yang namanya pemeriksaan swab antigen ya, salah satu pemeriksaan screening atau penyaring itu masih ada false-nya, ada salahnya. Misalnya, oh ternyata yang dideteksi tadi sepertinya positif, ternyata bukan virus COVID, tapi misalnya virus influenza, seperti itu. Jadi kembali lagi, pemeriksaan ini fungsinya masih tetap hanya sebagai screening atau penyaring awal. Nah, kenapa kok saat ini
kok gencar-gencarnya diminta digunakan untuk perjalanan, untuk persyaratan perjalanan. Ya karena sekarang ini saat ini COVID ini pada angka yang cukup mengkhawatirkan. Jadi jangan sampai periode Desember awal Januari ini kan lagi liburan panjang ya. Jadi orang-orang banyak bepergian untuk menghabiskan liburannya untuk jalan-jalan seperti itu ya. Jangan sampai aktivitasnya itu kemudian menjadi media untuk transmisi virus dan kemudian kasusnya bisa meledak di kemudian hari. Jangan sampai nanti jadi banyak penularan terjadi ketika jalan-jalan tadi. Jadi kita gunakan metode screening atau penyaring yang lebih akurat dibandingkan dengan yang ada selama ini, yaitu rapid test antibody. Ya, jadi dulu yang kalau dengar rapid test kayak gitu. Rapid test itu adalah antibody, beda dengan antigen. Ya. Kalau rapid test antibody yang dulu sudah banyak kita kenal, itu yang dideteksi adalah antibodinya. Antibody adalah bentuk kekebalan yang dimunculkan oleh seseorang yang telah terinfeksi oleh virus. Jadi kalau ada virus masuk ke dalam tubuhnya, kemudian tubuh itu pasti membentuk antibodi. Nah, yang dideteksi adalah antibodinya itu. Cuman ternyata ada banyak kelemahan dari rapid test yang dulu-dulu, yang rapid test antibody, karena tidak semua orang itu bisa membentuk antibodi yang cukup untuk melawan virus itu. Jadi sepertinya ketika dideteksi itu tuh negatif, tapi padahal sudah ada virus tuh di dalam tubuhnya. Tapi karena tubuhnya itu karena berbagai hal itu tidak bisa membentuk antibodi yang cukup untuk diperiksa, jadinya akhirnya seakan-akan negatif. Nah, salah satu kelemahannya adalah itu. Makanya dengan kelemahan itu kemudian kita berusaha untuk membuat metode pemeriksaan yang lebih akurat daripada rapid test antibody. Maka dipilihlah rapid test antigen tadi yang kemudian disahkan oleh pemerintah sebagai satu persyaratan untuk perjalanan. Begitu. Oke. Bagaimana dengan serologi, Dok? Kalau serologi itu apakah itu sama dengan antibody tadi? Betul. Berarti sama ya. Ada lagi. Nah, kalau serologi gimana? Serologi itu sama dengan pemeriksaan antibody ya, cuman dia metodenya itu tidak rapid, tidak yang cepat gitu, jadi perlu waktu, kemudian yang diambil dari darah. Nah, ini ada fungsi tambahannya nih. Kalau rapid antibody sama-sama mencari antibody, tapi fungsi tambahannya adalah dia bisa mendeteksi antibody yang mana yang reaktif seperti itu ya, apakah IgM-nya atau IgG-nya dan kadarnya seberapa gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa saat ini berada pada fase yang sedang akut ya, atau fase awal masih infeksius sekali, atau sudah lewat masa infeksiusnya gitu. Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan antibody, serologi itu masih yang terbaik. Gitu. Oke. Ya. Oh, udah ini ternyata berbagai macam ya, Dok. Tapi tetap gold standarnya tetap gold PCR. standarnya, betul. Iya. Jadi tetap walaupun nanti ya jika seseorang itu melakukan pemeriksaan rapid antigen atau swab antigen dan ternyata hasilnya positif, itu tetap kita sarankan untuk selanjutnya meneruskan ke pemeriksaan swab PCR untuk memastikan benar-benar pasien ini terinfeksi COVID atau tidak, gitu. Ya, berarti tetap meskipun sudah di swab antigen tadi positif, tetap dilakukan PCR swab. Oke, sahabat sehat RSML yang mau bertanya, kami persilakan di IG RSM. Ini sudah ada Agil Noviar, Anissa Rahayu, MH Al-Habsi. Monggo kalau misalnya mau bertanya, silahkan. Ini ada yang tanya, Dok, dari Safirisa. Mau nanya dong, Mbak, Dok, kalau mau daftar swab antigen harus menghubungi kemana? Iya, jadi satu jenis pemeriksaan terbaru yang kita sudah layani di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah
rapid antigen atau swab antigen. Itu memang kita melayani tapi dengan jumlah yang terbatas. Jadi artinya kita ada kuota gitu. Untuk mau mendaftar bisa daftar melalui HP pendaftaran. Ada gitu. nanti Mbak Nima Nanti ada bisa kirimkan dicantumkan. ini ya. Oke. Bisa kirimkan brosurnya ya. Di Siap. situ saya nggak hafal nomornya. Ya, nanti diinfokan Ya. nomor pendaftaran yang bisa dihubungi untuk mendaftarkan swab. Ada pertanyaan Dan lagi? jangan lupa kalau memang benar-benar membutuhkan pemeriksaan itu, kalau bisa periksanya daftarnya H-1 ya, supaya nggak kehabisan kuota ya. Oh, oke. Jadi pada H-1 daftar menghubungi nomor telepon pendaftaran, nanti akan dijadwalkan dan datangnya jam berapa pada besok harinya ya, Dok ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Dok, dari Juda Septian. Dok, izin bertanya, pada pasien terinfeksi COVID-19 membutuhkan waktu berapa lama supaya hasil PCR-nya menjadi non-reaktif? Jadi pasien sudah terinfeksi, kemudian mungkin PCR evaluasi ya, Dok. Itu dari positif ke negatif kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Iya, ini memang pertanyaannya meluas ya, enggak apa-apa ya, karena kita sekarang diskusi tentang segala macam jenis-jenis pemeriksaan untuk COVID-19. Ya, jadi kalau untuk PCR, jika seseorang pertama kali dilakukan pemeriksaan PCR, apakah itu karena gejala yang muncul atau karena tracing dari kontak terhadap pasien yang sudah dinyatakan positif, atau sebenarnya cuma mau periksa iseng-iseng aja atau mau naik pesawat gitu ya, tapi ternyata terdeteksi positif untuk PCR, maka dia harus menjalani isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit tergantung dari kriteria gejala yang dia rasakan. Kalau tidak bergejala atau dikatakan OTG atau gejalanya sangat ringan seperti itu, dipersilakan untuk isolasi mandiri di rumah 14 hari ya, 2 minggu. Nah, untuk PCR yang evaluasi nanti setelah menjalani isolasi mandiri itu dari panduan Kemenkes di revisi 5 itu tidak harus dilakukan. Jadi artinya ya sudah, kalau memang dia tidak bergejala, cukup isolasi mandiri 14 hari sudah cukup. Ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang di lapangan kami sering bertemu dengan pasien yang berkonsultasi dan ternyata ada syarat, apakah itu dari tempat bekerja, tempat pendidikan seperti itu, yang mensyaratkan bahwa harus diperiksakan PCR lagi. Nah, kalau memang ada syarat seperti itu dan itu memang kebijakan dari tempat bekerja atau tempat pendidikannya masing-masing, monggo periksa lagi. Hanya bersihan virus atau menghilangnya virus di setiap orang itu waktunya berbeda-beda. Ya, pada umumnya 14 hari itu sudah cukup untuk membersihkan seluruh virus yang ada di tubuh pasien, terutama yang OTG atau bergejala ringan. Tapi kadang-kadang juga virus itu masih ada dalam bentuk yang sudah tidak tidak hidup lagi, tidak viabel atau tidak aktif lagi, tapi itu masih terdeteksi oleh PCR, saking sensitifnya memang pemeriksaan gitu. PCR ini gitu. Jadi artinya si virus ini sebenarnya sudah tidak berpotensi untuk menularkan, tapi PCR-nya masih positif. Seperti itu ya, Dok. Gitu. Ya, kalau memang itu masih muncul positif, gimana lagi ya, yang namanya pemeriksaan apa adanya kita keluarkan ya, karena kalau memang ada sisa-sisa RNA virus yang sebenarnya dia tidak berarti lagi, itu tetap bisa memunculkan hasil yang positif gitu. Nah, kita biasanya beri waktu seminggu lagi untuk periksa ulang. Nah, pada PCR yang ketiga biasanya umumnya sudah hilang, sudah jadi negatif. Begitu. Oke, Dok. Ada lagi nih pertanyaannya, Dok, dari Ale Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi pagi sudah menghubungi admin untuk tes swab PCR, tapi belum ada balasan. Oke, Mas Ali Fahmi, ya. Nanti akan kami follow up dan kami hubungi kembali panjenengan. Kembali lagi tadi, Dok, yang masalah
PCR yang masih positif setelah 14 hari. Artinya dari pemerintah kan memang sudah tidak ada mungkin tidak rekomendasi lagi gitu ya. Mungkin tidak cukup dengan isolasi mandiri selama 14 hari itu sudah cukup untuk mematikan virus-virusnya. Tapi beberapa orang pasti mungkin masih penasaran ya apakah PCR-nya negatif atau positif. Nah, kalau misalnya positif tetapi gimana caranya untuk memastikan lagi bahwa si virus ini sudah tidak aktif lagi? Apakah perlu pemeriksaan lanjut yang namanya antigen tadi atau ada pemeriksaan apa gitu, Dok? Ya, betul. Jadi ada beberapa cara untuk memastikan bahwa seseorang ini pada evaluasi ulangan itu apakah masih infeksius atau tidak. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan. Nah, si swab antigen ini bisa berfungsi pada tahap tersebut. Jadi, pada seseorang yang sudah post terinfeksi, jadi sudah pernah terinfeksi, kemudian saat ini sudah berada pada posisi yang aman, itu kalau diperiksa swab antigen itu akan negatif. Ya, karena swab antigen hanya positif pada kondisi akut atau kondisi awal-awal infeksi yang dia masih sangat infeksius. Karena yang dideteksi adalah antigen yang aktif bereplikasi, virus yang sedang aktif bereplikasi. Kalau tidak, kalau sudah negatif artinya berarti kemungkinan besar ini pasien sudah aman. Cara yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan PCR dan kita perhatikan berapa CT value-nya, atau kalau kami dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan laboratorium kami memiliki angka rasio yang bisa ditanyakan ke admin laborat. Berapa rasio pasien yang positif dari pemeriksaan ulangan. Gitu. Begitu, iya. Oke. Jadi itu bisa dilihat meskipun positif tapi masih bisa saya memang positif tapi dalam batas aman lah. Betul. Untuk kembali bekerja misalnya seperti itu ya, Dok. Ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Syafirisa. Dok, izin bertanya, semisal keluarga ada yang konfirm, kira-kira perlu dilakukan PCR atau swab antigen saja, Dok? Terlepas dari ada maupun tidak ada keluhan, atau semisal tidak ada gejala hanya isman saja. Jadi kalau misalnya ada yang konfirm dalam keluarga mungkin satu rumah, itu perlu PCR atau cukup swab antigen saja gitu, Dok? Jadi begini, kalau keluarga dalam satu rumah itu memang bisa dikatakan kontak erat ya. Kontak erat akan dilakukan tracing. Nah, metode tracing itu ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Apakah dengan screening dulu ya, untuk semua anggota keluarga itu di screening dulu, atau berdasarkan gejala. Nah, itu bisa ya, ada beberapa opsi memang ya. Kalau screening dulu berarti semua, misalnya satu rumah ada 5 orang. Atau ada 7 orang, termasuk ada pembantunya juga harus di ini loh. Kalau misalnya di rumah ada asisten rumah tangga, itu juga harus diperiksakan, harus dipastikan apakah dia terinfeksi atau tidak. Karena dia juga aktivitasnya kan di rumah tersebut selama setengah hari full misalnya ya, minimal ya, begitu. Termasuk ART-nya diperiksakan, apakah mau screening dulu dengan bisa dengan swab antigen ya, itu kemudian kalau yang positif ya, kemudian dilanjut dengan PCR. Atau mau langsung dengan PCR juga bisa, itu lebih meyakinkan. Seperti itu ya. Atau ini ada juga sambungnya, atau langsung isman saja, langsung 14 hari. Isman boleh. Cuman kita tahu ya, isman itu memang cukup melelahkan dan stressful ya, jenuh, stressful gitu ya. Jadi kalau kita belum tahu bagaimana status pada saat itu, apakah terinfeksi atau enggak ya, isman ini aku sebenarnya sakit atau enggak ya, kayak gitu. Kalau disuruh 2 minggu diam saja ya, mungkin itu secara psikologis cukup berat gitu. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan pemeriksaan seawal mungkin ya, itu mungkin bisa lebih tahu dari awal bagaimana statusnya, apakah benar. Kalau positif ya sudah, berarti isolasi mandiri. Kalau negatif ya bisa beraktivitas, melanjutkan aktivitas begitu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan ramai nih, Dok. Memang temanya menarik sekali ini ya. Dari Juda Septian, Dok, izin bertanya, misal pasien yang sudah melakukan isman kurang lebih 14 hari, hasil serologinya IgG-nya masih sangat rendah, tindakan apa lagi yang harus dilakukan? Apakah harus isman lagi?
terima kasih. Jadi setelah Betul. 14 hari tes serologi ya dok ya, Mm-mm. IgG-nya masih rendah, reaktif tapi masih rendah, seperti itu. Itu harus kembali isman lagi 14 hari lagi atau seperti apa? Saya kebayang 14 hari 28 hari ya dok. Sebulan dong Itu ya. kalau diragiin bisa jadi tape mungkin ya dok. Betul, itu tadi yang saya sampaikan banget bahwa pasti. memang sangat membuat stres ya untuk isolasi. Jadi misalnya dilakukan evaluasi pemeriksaan serologi di akhir masa isolasinya, kemudian ternyata kok IgG adalah bentuk kekebalan yang diharapkan tinggi setelah pasien itu terinfeksi virus. Artinya dia ada imunitas, ada kekebalan yang dibentuk oleh tubuhnya untuk melawan adanya virus yang nantinya masuk lagi gitu ya. Gitu. Jadi harapannya adalah IgM-nya jadi negatif dan IgG-nya jadi positif dan tinggi. Kalau IgG-nya positif tinggi, keuntungan kedua adalah bisa dia berpotensi untuk menjadi donor untuk plasma konvalesens. Jadi salah satu modalitas atau jenis terapi yang bisa diberikan untuk pasien-pasien yang cukup berat gejalanya adalah plasma konvalesens. Syarat dari pendonor plasma konvalesens adalah IgG-nya tinggi. Jadi harapannya ada antibodi atau imunitas yang banyak terkandung di dalam darahnya itu sehingga bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih terinfeksi COVID dan pada kondisi yang berat itu untuk melawan si virus tadi gitu ya. Tapi kalau ternyata setelah terinfeksi COVID kok IgG-nya masih rendah, nah itu yang saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap orang kemampuan untuk membentuk imunitasnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang respon imunnya itu sangat bagus sehingga IgG-nya itu terbentuk sangat tinggi, ada yang kurang bagus misalnya pada orang-orang yang memang ada penyakit-penyakit tertentu dalam tubuhnya sehingga pembentukan antibodinya terhambat seperti itu. Jadi ya memang bisa terjadi, dan kalau seseorang setelah terinfeksi COVID itu tidak terbentuk IgG lagi atau sangat kecil IgG-nya, itu potensi untuk bisa terinfeksi kembali itu masih besar. Jadi tidak bisa dengan prinsip bahwa aku udah pernah kena COVID kok, nanti aku udah bebas aja, nggak ngapa-ngapain, nggak usah pakai protokol kesehatan, nanti nggak mungkin kena virus COVID lagi. Itu tidak bisa ya, apalagi kalau ternyata IgG-nya rendah. Nah kalau dia lepas atau loss dari ini ya, dari protokol kesehatannya, ya insya Allah pasti kena juga lagi. Tidak menutup gitu. kemungkinan itu ya dok. Tidak menutup kemungkinan. Jadi meskipun sudah terkena masih ada kemungkinan lagi. Ya. Ada lagi dok dari Agil Noviar. Dok izin bertanya, OTG swab hari pertama positif, 2 minggu isolasi mandiri, swab ulang masih positif, bahkan CT value justru menurun. Bagaimana bisa hal tersebut dok, dan apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi, kita kadang-kadang berhadapan dengan virus yang bandel ya. Iya. Yang ternyata nggak hilang-hilang. Nah kalau OTG tapi ternyata setelah evaluasi PCR-nya juga masih positif dan CT value-nya masih tinggi, kemungkinan virus itu tuh memang masih ada di dalam tubuhnya, berada pada fase yang dia masih aktif, tapi dia tidak menimbulkan gejala klinis yang signifikan gitu. Jadi artinya iya, mohon bersabar, memang pada saat itu kita tidak bisa memastikan bahwa dia sudah aman bebas, gitu ya untuk orang lain ya, walaupun untuk dirinya sendiri mungkin karena tubuhnya itu sangat kuat ya imunitasnya, jadinya dia bisa bertahan, tapi dia masih memiliki potensi yang besar untuk menularkan ke orang lain. Jadi tetap mau nggak mau tetap harus memperpanjang masa isolasinya begitu. Kalau udah kayak gini mungkin PR-nya adalah gimana caranya mengisi isman itu biar tidak jenuh ya dok. Betul. Ya. Ada lagi dok pertanyaan, banyak sekali nih dok pertanyaan dari Eko Aribowo. Tanya dokter, kenapa orang yang terpapar COVID tidak bisa mencium bau dan kehilangan rasa makan, dan bagaimana cara mengembalikannya?
Iya, macam-macam ya pertanyaannya ya. Iya. Ini sudah nggak tentang tentang Iya, pemeriksaan jadinya lagi ya. ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi manifestasi klinis atau bentuk gejala dari COVID-19 ini kan bermacam-macam ya. Dari awalnya dulu taunya cuman batuk-batuk aja, sesek gitu ya. Ternyata sekarang berkembang, oh ternyata tidak bisa membau itu salah satu gejala spesifik dari COVID-19. Oh ternyata diare itu juga gejala COVID-19 gitu. Nah ternyata setelah banyak dipelajari, si COVID ini bisa menyerang di berbagai tempat gitu ya, gitu. Nah khusus untuk pembauan, memang ketika virus itu bereplikasi di mukosa hidung itu atau lapisan di permukaan dalam hidung ya, itu kemudian dia bereplikasi akan mengubah bentuk normal dari bentuk sehat dari mukosa hidung tadi. Jadi mukosa hidung akan diinvasi oleh virus, kemudian dia berubah, dan salah satunya adalah menutup atau mengganggu persyarafan pembauan yang ada di situ. Jadi di situ tuh ada persyarafan pembauan, di situ ada mukosa yang dilapisi lendir yang digunakan untuk menangkap kotoran-kotoran. Nah itu fungsinya berubah semua, termasuk dalam hal penciuman ya, karena tadi ada saraf pembauan di situ juga terganggu. Akhirnya seseorang menjadi padahal nggak pilek banget loh gitu. Pileknya itu tuh nggak sampai yang kayak berair terus menerus kayak gitu, tapi kok baunya hilang ya gitu. Nah itu karena memang persyarafan di situ terganggu akibat invasi virus tadi. Ya, Gitu. oke. Iya, jadi banyak sekali yang bergabung ya dok ya. Karena kebetulan Dokter Chandra juga ketua tim COVID ya, jadi sudah hafal semua, sudah paham semua terkait ini. Iya kebetulan. Ini saya pengen bertanya nih dok ya, terkait beberapa macam pemeriksaan tadi hasilnya. Biasanya kan setelah saya periksa ini saya bisa dapat hasilnya kapan ya? Kalau misalnya PCR berapa hari lagi, atau mungkin kalau misalnya saya rapid swab berapa hari lagi gitu. Hasilnya berapa lama itu dok? Oke, iya. Terkait dengan tentang hasil itu memang ada beberapa yang harus kita perhatikan. Misalnya untuk pemeriksaan swab PCR itu karena proses pemeriksaannya juga beberapa tahap, kemudian kita ada validasi segala macam. Nah, jadi kemudian kita terbentur misalnya karena memang pemeriksaannya jumlahnya banyak ya, seperti itu akhirnya kita baru bisa mengeluarkan hasil itu H+1. Jadi misalnya hari ini periksa ya, pagi ini periksa swab, diambil swabnya, kemudian besok hasilnya keluar. Besok itu kita berusaha untuk mengeluarkan hasil itu pukul 14, jam 14 ya. Jadi silahkan teman-teman yang sudah melakukan pemeriksaan swab di sini, hari berikutnya jam 14 itu nagih aja, kalau belum dikasih hasil tagih aja ke kami akan berikan hasilnya. Tapi memang kita tidak bisa menjanjikan hasil esok harinya pagi-pagi, yaitu belum jadi gitu ya, itu untuk PCR. Jadi kita nunggu 1 hari. Kalau untuk pemeriksaan swab antigen itu karena sifatnya rapid test, jadi cepat. Tapi cepat-cepatnya juga nggak akan bisa dalam waktu setengah jam gitu ya, nggak bisa. Jadi kita perlu waktu karena banyak yang minta. Jadi kita harus ada proses untuk pengambilan sampel, pengumpulan seperti itu. Jadi kita mengeluarkan hasil pada hari yang sama pukul 15. Ya, pukul 15 kita keluarkan hasil. Ya. Kalau untuk rapid test yang biasa lebih cepat lagi, 2 jam bisa jadi. Rapid test yang antibody. Iya. Jadi intinya itu meskipun sudah ada swab rapid tadi ya dok ya. Kalau misalnya hasilnya positif, sahabat sehat harus juga melanjutkan dengan pemeriksaan PCR karena gold standarnya untuk COVID ini adalah swab PCR gitu ya dok ya. Baik sahabat sehat RSML, dan tetap ingat pesan ibu ya dok ya, tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan ya tetap. Dan bagi teman-teman yang sudah terinfeksi jangan merasa aman, karena teman-teman pasien yang sudah terinfeksi pun masih
berpotensi untuk kena lagi. ya untuk terkena lagi. Dan bagi teman-teman yang sudah terinfeksi dan pemeriksaan IgG-nya tinggi, bisa donor plasma untuk pasien yang terkena COVID. Baik, terima kasih banyak Dokter Chandra atas waktunya. Ya, sama-sama. Tetap sehat, tetap Amin, semangat ya Dok amin. ya, tetap aman ya Dok ya. Amin. Begitu juga dengan sahabat sehat RSML di rumah dan dimanapun berada, tetap jaga 3M, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, dan selamat long weekend ini, tetap hati-hati. Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa follow akun RSML ya, RSM Lamongan. Ya, saya akhiri bincang sehat kita siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.